Another one, sound barrier. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar terbaru kali ini datang dari kisah kenangan salah satu pilot terbaik kita Indonesia yang gugur saat latihan kemarin, bos. Di mana ada satu kenangan yang sangat membekas bagi dunia penerbangan militer Indonesia, yaitu saat F-16 TNI Angkatan Udara menyergap jet-jet tempur US Navy. Nah, lantas seperti apakah itu kisah beliau setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari negara Perindavan India, negara dengan salah satu kekuatan udara terbesar di Asia, bos. Yang dikabarkan kini tiba-tiba melirik serius jet tempur generasi 4,5 kebanggaan Korea Selatan Indonesia, yaitu KF-21 Boramae. Nah loh, gimana ceritanya nih kok tiba-tiba lirik jet tempur Korea Selatan, ya kan? Penasaran beritanya? Cus, Omar Kibas, mari kita bahas cerita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas mengenai sang pilot hebat kita, almarhum Marsma Fajar Adrianto, yang kemarin gugur saat pesawat latih sipil Micro Light Fixed Wing Quicksilver GT500 milik Federasi Aerosport Indonesia yang dikendarainya mengalami kecelakaan, bos. Admin pun turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kehilangan salah satu pilot terbaik Indonesia ini. Beliau adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992 dan merupakan penerbang tempur F-16 dengan call sign Red Wolf, serigala merah, bos. Dalam karirnya ia pernah mengemban berbagai jabatan strategis, antara lain Komandan Skadron Udara 3 Lanut Iswayudi dan Lanut Manuhua, Kadis Penau, dan beberapa jabatan penting lainnya. Dan walaupun beliau sudah pergi, ada satu kisah di mana beliau dengan F-16 berani menyergap jet tempur Amerika, yaitu FA-18 Hornet di langit Bawean pada tahun 2003 silam. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, pada saat itu di atas laut Bawean yang biasanya tenang, tiba-tiba mendadak jadi ajang kejar-kejaran jet tempur, bos. Jadi pada bulan Juli tahun 2003 silam, waktu itu radar Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia menangkap 5 titik tak diundang melesat dalam formasi rapat, bos. Dan pertanyaannya waktu itu, siapa mereka? Apakah teman atau lawan? Pasalnya halo-halo ATC pun kok nggak ada yang kenal, ya kan? Dan setelah dicek, ternyata mereka pun muncul begitu saja dari arah barat laut Pulau Bawean, bos. Dimana dugaan awalnya pada saat itu, mereka diperkirakan adalah 5 jet tempur F-5 milik RSAF alias Angkatan Udara Singapura. Tapi anehnya kok mereka nggak ada komunikasi, nggak ada lapor, dan terbang seenak jidatnya, kayak lewat halaman rumah nenek sendiri, bos. Dan akhirnya, TNI Angkatan Udara pun waktu itu langsung gercep. Satu flight jet tempur dikirim untuk identifikasi, tapi ternyata pesawatnya hilang dari radar. Nah, 2 jam kemudian, para pilot pesawat Burek Airlines ngelapor bahwa manuver-manuver berkecepatan tinggi sudah membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil. Dan akhirnya, Panglima Kohanutna saat itu, Marskal Muda Teddy Sumarno, gak tinggal diam, bos. 2 jet tempur F-16 Falcon pun langsung diterbangkan untuk misi mencegat, dan salah satunya diterbangkan oleh Kapten Fajar. Nah, saat tiba di lokasi, mereka pun disambut 2 jet tempur FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika, dan perang radar pun dimulai. Jadi, saling kunci-mengunci, bos. Salah satu pilot TNI Angkatan Udara bahkan sudah terkunci dalam sistem radar tempur Amerika. Ibarat kata nyaris banget, tinggal pencet tombol bisa perang benaran tuh. Tapi untungnya TNI Angkatan Udara pun waktu itu tetap tenang. Mereka pakai sinyal damai, rocking wing alias goyang sayap, tanda bukan cari ribut, bos. Dan setelah komunikasi berhasil dibuka, baru ketahuan bahwa kedua Hornet itu berasal dari kapal induk USS Carl Vinson Amerika, dan mereka ngotot bilang kami ada di perairan internasional. Tapi TNI Angkatan Udara pun nggak kalah tegas dan menyatakan bahwa itu adalah perairan Indonesia. Maaf, bos, ini wilayah kedaulatan Republik Indonesia sesuai deklarasi Juanda.
Dan akhirnya setelah saling berkomunikasi, tensi pun mereda. TNI AU pun minta mereka menghubungi ATC Bali. Namun setelah itu Indonesia tetap nggak tinggal diam. Akibat hal ini pemerintah pada saat itu langsung kirim protes keras bos ke Amerika. Melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di mana pemerintah pada waktu itu keberatan pesawat tempur Amerika tiba-tiba bermanuver di atas laut Indonesia. Dan insiden bawean ini adalah pengingat bahwa kedaulatan udara itu harga mati. Salut buat para Falcon Fighter TNI Angkatan Udara, yang salah satunya kini telah menjadi kenangan, yaitu adalah Marsma Fajar Adrianto. Semoga beliau, mari kita doakan, semoga beliau tenang di alam sana. Amin. Oke, lanjut kabar kedua, kali ini dari negara perindavan India yang kembali bikin kejutan bos. Jadi setelah menyatakan tak berminat pada F-35 dari Amerika, kini kabarnya mereka justru ngelirik jet tempur kita KF-21. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, hal ini pun bukan sekedar wacana bos. Kabarnya India menilai KF-21 sebagai kandidat kuat dalam program pengadaan Multi-Role Fighter Aircraft atau MRFA Angkatan Udara India. Dan pertanyaannya, loh kok tiba-tiba milih KF-21 yang masih prototipe ya kan? Nah, ternyata ada beberapa alasan nih. Yang pertama katanya dari sisi mesin. KF-21 pakai dua mesin General Electric F414. Sama percis kayak yang dipakai di proyek jet tempur India sendiri, yaitu Tejas Mk2 dan AMCA. Ini bikin urusan logistik, perawatan, dan integrasi jadi lebih gampang bos. Kemudian yang kedua, desain modular dan roadmap pengembangan KF-21 terbilang fleksibel. Bahkan kedepannya bisa dikembangkan jadi varian siluman dengan weapon bay internal. Dan ini cocok banget dengan kebutuhan jangka panjang India. Tapi yang paling penting, KF-21 pun disebut berpeluang besar diproduksi di dalam negeri India. Karena seperti biasa, India menerapkan kebijakan transfer teknologi dan produksi lokal lewat kampanye Make in India. Jadi kalau Korea Selatan siap berbagi teknologi dan buka pabrik di India, ini bisa jadi kerjasama strategis besar-besaran bos. Apalagi harga KF-21 diperkirakan di kisaran 87 hingga 110 juta dolar. Jauh lebih murah dari Rafale, F-35 ataupun Su-57. Sementara itu, di pihak Korea Selatan pun kini juga lagi butuh mitra besar nih untuk menekan biaya produksi. Dan India jelas punya sumber daya, pabrik, dan niat serius. Jadi jangan heran kalau dalam waktu dekat KF-21 bisa jadi bintang baru di langit India. Dan bahkan nanti bisa-bisa ada tambahan bendera baru nih di pesawat KF-21 kita bos. Ada bendera Korea, Indonesia, plus India. Nah loh. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.